Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seputar matematika. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita akan belajar tentang kurikulum merdeka, yaitu belajar bersama nalar matematika untuk siswa SMA MA, latihan 7.2, kelas 10, nomor 1-5, penerbit buku Irama Widya, pengarang buku Suasembiring. Nomor 1. Tentukan mean, median, dan modus dari setiap data berikut ini. A 1 2 2 2 3 7 7 8 9, B 8 7 6 7 5 6 8 9 8 9. Kita bagian A ya. Mean itu sama dengan jumlahan semuanya, yaitu 1 ditambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 3 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 9 dibagi 10, karena jumlah datanya 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi kita dijumlahkan ini semua hasilnya adalah 48. Kemudian dibagi 10 berarti sama dengan 48 bagi 10 sama dengan 4,8. Kemudian median terletak di karena datanya sudah terurut, maka langsung kita sebut saja ya, 1/2 kali n tambah 1, berarti dengan n sama dengan 10, berarti hasilnya adalah mediannya 1/2 kali 10 tambah 1, itu sama dengan 11/2 atau berada pada tak 5,5. Data terletak antara 5 dan data 6. Jadi 5,5 ini artinya data terletak antara 5 dan 6. Sehingga mediannya sama dengan data ke-5-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 3. Kemudian data ke-6-nya adalah 7. Berarti 3 tambah 7 dibagi 2 adalah 10 bagi 2 sama dengan 5. Nah, kemudian modus. Modus adalah nilai yang sering muncul dan terbanyak ya. Nah, di sini kita lihat tidak ada nilai yang sering muncul ya. Maka datanya di sini tidak memiliki modus. Karena 7 3 kali muncul, 2 juga 3 kali muncul, yang lain kurang dari 3. Namun ada 2 data yang muncul, berarti tidak ada yang dominan muncul. Maka di situ dikatakan datanya tidak memiliki modus. Kemudian bagian B dengan cara yang sama ya. Jadi datanya kita jumlahkan saja. 8 tambah 7 tambah 6 tambah 7 tambah 5 tambah 6 tambah 8 tambah 9 tambah 8 tambah 9 per 10 sama dengan 73/10, atau datanya menjadi 7,3. Selanjutnya, karena datanya tidak diurutkan, artinya tidak berurut mulai dari yang besar terkecil, maka kita data dulu diurutkan ya, dengan cara seperti ini. 5, 6, 6, 26, 7, 8, 8, 8, 9, 9 ya. Jadi median terletak di 1/2 kali n tambah 1 berarti 10 ya. 10, maka 1/2 kali 10 tambah 1 sama ya 11/2 atau 5,5, berarti datanya terletak juga di antara data ke-5 dan ke-6. Sehingga mediannya sama dengan, jadi kita lihat datanya 1, 2, 3, 4, 5 berarti 7, kemudian 6-nya 8 berarti 7 tambah 8 per 2, atau menjadi 15/2 sama dengan 7,5. Nah, sedangkan modusnya adalah nilai yang sering muncul dan terbanyak ini adalah bahagian di sini adalah 8 ya, ada 3 kali muncul dibanding yang lainnya hanya 2 kali muncul, maka modusnya adalah 8. Kemudian nomor yang kedua, tentukan mean, median, dan modus dari setiap data pada tabel distribusi berikut ini. A, nilai frekuensi 4, 5, 6, 7, 6, 8. Kemudian 7, 10, 6, dan 7. Kemudian B, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Frekuensinya 3, 5, 4, 6, 1, 1. Nah, kita jawab untuk bagian A. Menentukan meannya. Nah, jumlah data yang ada adalah kita tinggal menjumlahkan frekuensi ya. 7 tambah 10 tambah 6 tambah 7. Itu hasilnya adalah 30. Selanjutnya meannya itu sama dengan 4 dikali 7 ditambah 5 dikali 10 ditambah 6 kali 6 dan ditambah 8 kali 7 dibagi 30. Itu sama dengan 28 ditambah 50 tambah 36 tambah 56 per 30. Hasilnya adalah 170/30 sama dengan 5,66667, atau bisa kita bulatkan dengan satu bagian desimal di belakang menjadi 5,7. Nah, kemudian kita urutkan data dulu. Jadi kita urutkan 4 sebanyak 7, 5 sebanyak 10,
kemudian 6 sebanyak 6, dan 8 sebanyak 7. Nah, setelah itu kita lihat ada 30 data ya. Median terletak di data 1/2 ditambah dikali N tambah 1, atau bisa ditulis menjadi dengan N30 maka menjadi 1/2 kali 30 tambah 1, 31/2 itu 15,5. Berarti dia berada pada data ke-15 dan data ke-16. Nah, jadi kita lihat data 15 dan ke-16 itu adalah ini data ke-15 dan ini data ke-16, atau bisa ditulis menjadi median sama dengan 5 tambah 5/2 sama dengan 10/2 atau sama dengan 5. Kemudian bagian B, belum ya. Modus adalah nilai yang muncul. Modusnya itu adalah 5 sebanyak 10 kali. Bagian B, jumlah data adalah 3 tambah 5 tambah 4 tambah 6 tambah 1 tambah 1, itu sebanyak 20 data. Selanjutnya mediannya itu berarti 5 dikali 3 ditambah 6 kali 5 tambah 7 kali 4 tambah 8 kali 6 tambah 9 kali 1 tambah 10 kali 1. Itu hasilnya 15, 30, 28, 48, 9 tambah 10 10/20 itu sama dengan 140 dibagi 20 sama dengan 7. Nah, dari situ kita lihat. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Data diurutkan dulu ya. Jadi cara yang tadi, jadi 5 ada 3, kemudian 6 ada 5, kemudian 7 ada 4, dan selanjutnya 8 ada 6, 9 1, dan 10 1. Median terletak di 1/2 N tambah 1 dengan N-nya sama dengan 20, maka median sama dengan 1/2 kali 20 tambah 1 berarti 21/2 sama dengan 10,5. Berarti data terletak antara data ke-10 dan data ke-11, sehingga kita bisa lihat data ke-10 adalah 7 dan data ke-11 sama dengan juga 7. Berarti mediannya sama dengan 7 tambah 7/2 sama dengan 14/2 atau sama dengan 7. Jadi modusnya adalah nilai yang sering banyak muncul ya. Nah, di sini dikatakan modusnya adalah 8, karena di sini jumlah yang paling banyak itu adalah 8 sebanyak 6 kali. Selanjutnya nomor yang ketiga, tentukan median dan modus dari setiap data kelompok berikut. Jadi ukuran ini 40 sampai 46, 47 sampai 53, 54 60, 61 6 sampai 67, 68 tambah 7. Yang bagian B 16 sampai 20 dan seterusnya sampai 46 sampai 50 dengan frekuensi masing-masing. Nah, kita lihat untuk bagian A ya. Nah, ukurannya adalah itu tadi 40 sampai 46, 47 sampai 53, 54 sampai 60, 61 sampai 67, 68 sampai 74. Nah, ini adalah nilai tengah ya. Jadi 40 dengan 46 nilai tengahnya itu adalah dengan cara untuk menempatkan 43. 40 tambah 46 ada menjadi 86 dibagi 2 menjadi sama dengan 43. Begitu juga yang lainnya ya. Jadi 47 tambah 53 dibagi 2 hasilnya 50. Hasilnya 54 sampai 60 67, 61 67 itu 64, dan 68 74 itu adalah 71. Kemudian frekuensinya ini ya. 5 7 14 10 dan 4. F kali X1 berarti 43 kali 5 hasilnya 215, 50 kali 7 hasilnya 350, 57 kali 14 hasilnya 798, dan seterusnya sampai 71 kali 4 hasilnya 284. Kemudian sigma Fi atau jumlah semua frekuensi itu adalah 40. Kemudian jumlah perkalian frekuensi dengan titik tengahnya adalah 2287. Sehingga meannya itu sama dengan sigma perkalian antara frekuensi dengan nilai tengah dibagi dengan sigma frekuensi, berarti 2287 per 40 sama dengan 57,175. Jumlah datanya adalah 40, sehingga medianya ada pada kelas ketiga, yaitu 54 60 ya. Jadi 5 tambah 7 itu 12 tambah 12 tambah berapa ya? 12 tambah 14 berarti 26. Nah, rata-ratanya itu kan di sini kalau jumlah datanya 40 berarti dia berada pada bagi duanya ya, berarti 20. Nah, dia baru bercukup 20 pada saat di kelas ketiga ya. Jadi 20-nya ini 26 ya. Jadi rentangnya pada 54 sampai 60. Nah, mediannya itu sama dengan tepi bawah dikali tambah 1/2 kali N ya. Jumlah N-nya berapa kurang frekuensi kumulatif
sebelumnya per dengan frekuensi median itu sendiri. Berarti 53,5 karena tepi badan 54 itu dikurangi 0,5 menjadi 53,5 ditambah 1/2 dikali N nya 40 dikurang 12. Jadi 5 tambah 7 adalah 12. Kemudian frekuensi kelas median adalah 14. Itu sama dengan 53,5 ditambah dalam kurung 20 dikurang 12 per 14, atau bisa ditulis menjadi 53,5 ditambah 8 per 14. Hasilnya adalah 54,71. Kelas modus terletak di kelas yang ketiga, yaitu rentan data 54 sampai 60. Itu dari 5 tambah 7 tambah 14 berarti 12 tambah 14 berarti 20, 12 dan 26 ya. Nah, dari kelas ketiga itu terdapat data yang ke-20 ya, makanya diambil sebagai letak data modusnya. Kemudian D1-nya itu adalah frekuensi kan 14 paling banyak, itu dikurang frekuensi sebelumnya itu 9, jadi sama dengan 5. Kemudian D2 itu frekuensi kelas modus itu dikurang dengan frekuensi kelas setelahnya, yaitu menjadi 14 kurang 10 menjadi 4. Sehingga modusnya sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 itu sama dengan 53,54 adalah TB dari 54 sampai 60 ditambah 5 per 5 tambah 4. Jadi TB-nya tepi bawahnya adalah 54, itu adalah 53,5 ya. Jadi ini batas bawahnya ini dikurang 0,5 menjadi tepi bawahnya 53,5. Setelah itu 53,5 ditambah 0,556, jadi 5 per 9 itu hasilnya adalah 0,556. Hasilnya adalah 54,056. Kemudian bahagian B, nah ini tadi ukuran kelasnya ya, 16 sampai 20, 21 sampai 25 dan seterusnya sampai 46 sampai 50. Ini berarti di tengahnya 16 sampai 20 itu 18, 21 sampai 25 23 dan seterusnya sampai 46 itu adalah 48. Nah, inilah frekuensinya yang ada. Nah, kemudian inilah frekuensi dikali dengan FI di sini ya, FI-nya ini kelasnya ya. FI dikali XI ya, bukan X1 XI ya. Jadi 2 dikali 18 36, 23 kali 4 adalah 92 dan seterusnya sampai di bawah 48 kali 1 48. Jumlah frekuensinya adalah 50, jadi 2 tambah 4 tambah 9, 14, 16 tambah ini sampai 1 adalah 50. Kemudian 36 ditambah 92 dan seterusnya sampai ditambah 48, hasilnya adalah 1670. Jadi di sini XI dan di sini FI ya. Jadi FI dikali XI ya. Jadi miannya ini sama dengan sigma FI kali XI per sigma FI sama dengan 1670 dibagi dengan 50, hasilnya adalah 33,4. Kemudian jumlah data adalah 50 ya, tadi sudah. Mediannya ada pada kelas keempat, yaitu rentan 31 sampai 35. Jadi penjumlahan frekuensinya sampai 31 sampai 35 itu memuat data yang ke-25 ya. Jadi mediannya adalah TB per 1/2 kalian kurang FK per F median ya, artinya frekuensi median ini frekuensi kumulatif sebelumnya. Suka dengan videonya? Like dong. Jadi 30,5 karena di 31 maka TB-nya 30,5 di 1/2 kali 50 jumlah data kurang itu 15 jumlah keseluruhan data skala sebelumnya. Kemudian ditambah dengan 14 dibagi dengan 14. Hasilnya adalah 30,5 ditambah 25 kurang 15 per 14 atau menjadi 30,5 ditambah 10 per 14, hasilnya adalah 31,214. Kelas modus terletak di kelas 5 itu rentang 36 sampai 40 ya. Nah, D1-nya itu karena frekuensi tertinggi adalah 16 ya. Jadi D1 sama dengan 16 kurang 9 adalah frekuensi sebelum kelas modus, itu sama dengan 13. Kemudian D2 itu adalah 16 dikurang 4, ini 4 adalah merupakan frekuensi setelah kelas modus, jadi sama dengan 12. Jadi modusnya sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 seperti rumus sebelumnya ya. Jadi 35,5 dari 36 ini merupakan batas bawah, jadi dikurang 0,5 menjadi tepi bawah, jadi 35,5 ditambah 13 per 13 tambah 12 atau menjadi 35,5 ditambah 0,52. Jadi 13 per 25 ya. Jadi di sini 35,5 ditambah 0,52 sama dengan 36,02. Kemudian nomor yang keempat.
Tabel distribusi frekuensi merupakan data penjualan beras di suatu toko. Penjualan beras dalam ton frekuensinya ya, 21 sampai 25 2, 26 sampai 35, 31 sampai 35 15, 36 sampai 48, 41 sampai 56 dan 46 sampai 50 adalah 3. Pertanyaannya adalah tentukan modus dari data tersebut. Nah, ini merupakan kelas data berkelompok. Kelas modus terletak di kelas ketiga, itu rentang 31,35 karena dia merupakan frekuensi yang terbesar ya, jadi 15. Di satunya adalah 15, kurang 5, artinya frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sebelumnya, yaitu 910. Kemudian D2 adalah frekuensi kelas modus dikurang frekuensi setelahnya, dikurang 8 sama dengan 7. Modus itu sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2, atau sama dengan 30,5 TB dari 31 ya, ditambah 10 per 10 tambah 7, berarti 10 per 17. Hasilnya adalah 30 ditambah 0,588 atau sama dengan 31,88. 31,088 maksudnya. Selanjutnya nomor yang kelima. Histogram bawah ini adalah penggunaan data air PDAM dalam liter per keluarga di Kota Semarang. Jadi ini ada gambar ya. Itulah rata-rata penggunaan air PDAM tersebut. Kita jawab. Nah, ini adalah kita ambil cuplikannya dari grafiknya. Nah, kita lihat kelas yang ada jadi 35 sampai 35,5. Berarti ini adalah TB-nya, maka untuk menaikkan ditambah 0,5 menjadi 31 sampai 33 ya. Jadi, kalau ini dikurang 0,5. Itu kelasnya kemudian 34,6 dari sini ya, 33 tambah 0,5 menjadi 34. Di sini 36-nya kurang 5 dikurang ya, jadi 37 sampai 39. Kemudian di sini terus 40 ya ditambah 0,5 ya, di sini sampai 42 sampai 43 sampai 45 dan terakhir 46 sampai 48 ya. Kemudian jumlah titik tengahnya itulah X32, 35, 38, 41, 44 dan 47. Nah, di sini adalah FI ya, sebenarnya FI ya, cuma tidak ditulis kelupaan ya. Jadi di sini frekuensinya tadi ini kita lihat di sini adalah 12 ya, di sini 10, 11, 12. Kemudian 34 sampai 36 itu 14. Kemudian 37 sampai 39 17. Dan kemudian 40 sampai 42 itu adalah 20. 43 sampai 45 itu 16 ya. 43 sampai 44 16 dan terakhir adalah 6 sampai 4 adalah 11. Nah, dari sini kita kali dengan frekuensinya, jadi kelasnya masing-masing frekuensinya menjadi 32 kali 12 adalah 384, 35 kali 14 490 dan seterusnya sampai 47 kali 11 sama dengan 517. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Nah, ini jumlahnya frekuensi itu 90 dan jumlah hasil perkalian FI dan XI itu sama dengan 3561. Jadi miannya sama dengan sigma FI kali XI per sigma FI itu sama dengan 3561 per 90 sama dengan 39,567. Belajar memang tidak lantas membuat kita langsung sukses, namun kebanyakan orang yang sukses adalah pembelajar sejati. No name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.